siapa yang berdoa? Saya percaya Bapak Ibu adalah seorang yang sering kali membawa bangsa dan negara kita di dalam syafaat kita. Setiap perkataan dan setiap doa syafaat kita bagi bangsa dan negara kita ini adalah bagian di mana Tuhan, ya saudaraku, Tuhan sungguh-sungguh melihat sikap hati kita, dan Dia sungguh-sungguh mencurahkan anugerah kasih karunia-Nya kepada bangsa ini. Tapi melalui setiap pemenuhan dari panggilan pelayanan gereja Tuhan, baik kesaksian hidup kita, koinonia, baik diakonia kita, pelayanan masyarakat, dan semua yang dapat kita lakukan, memberi makan bangsa ini, menolong yang sengsara, hidup di dalam, sungguh-sungguh di dalam kesatuan, kebersamaan, toleransi yang kuat, dan sikap hati yang benar-benar dapat membangun bangsa ini. Tuhan melihat itu semua. Dan Tuhan melihat juga bagaimana kita dapat berdoa bersama-sama. Tapi apakah itu sudah cukup, saudara? Saya percaya belum cukup, ya. Namun di balik ini semua, apa yang saya yakini bahwa kita sedang ada di dalam sebuah proses di mana Tuhan sedang menjawab doa-doa kita. Jadi Bapak Ibu, saya belajar apa? Ketika saya memandang bahwa saya menang karena Tuhan Yesus di kayu salib sudah mengangkat sakit saya, walaupun sakit itu masih ada, tapi secara iman saya mengatakan bahwa sakit saya ini nggak ada apa-apanya dengan penderitaan Yesus di kayu salib. Jadi di situ saya melihat bahwa Yesus yang besar, bukan sakit saya, bukan masalah saya. Itu yang terjadi di Sambas, dan akhirnya ya kita siapapun yang sakit, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan diri sendiri. Kok aku yang sakit, kok bukan Pak Dodi gitu ya. Itu Pak Dodi itu karena harus jalan-jalan. Jadi kalau kita yang sakit diminta Tuhan istirahat, jadi berdoa. Hai, salam sejahtera buat semuanya, sahabat dari bandnya Base Official YouTube channel. Saat ini kita akan mempersembahkan video ibadah online dari komunitas Ilahi New Grace, yaitu King, yang akan berisi tentang ujian penyembahan, doa, dan juga firman Tuhan yang akan memberkati kita, berdoa bersama, bahkan juga sharing firman Tuhan, diskusi bersama untuk menemukan solusi tentang masalah-masalah tentang kehidupan di zaman ini. Selamat menikmati video berikut ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya Bapak Ibu, sebelum kita mulai fellowship kita, mari sama-sama kita berdoa ya Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini karena Engkau telah menyatukan kami berfellowship di Zoom ini. Tuhan, kami percaya Tuhan kalau saat ini kami bisa berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu, itu bukan karena kebetulan, itu bukan karena rutinitas, tapi karena kami memiliki hati yang haus, hati yang rindu untuk mendengar firman-Mu, iman yang ingin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, kami bersiap diri Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan, mendengar suara-Mu, mendengar apa pesan-Mu untuk hidup kami, agar kami semakin lebih dekat lagi kepadamu, semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Tuhan, Kau yang beracara di tengah Zoom ini Tuhan, kami hancurkan, kami patahkan, kami tolak setiap kuasa-kuasa yang mau merebut fokus kami, yang mau merebut iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan, nama Tuhan Yesus yang dimuliakan, dan nama Yesus yang selalu kami puji-puji di Zoom ini Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati setiap pembicara yang akan memberikan sharing, Engkau berkati mata telinga kami, Engkau berkati hati kami, pikiran kami, Engkau yang lingkupi, Engkau yang tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biar kami mendapatkan iman yang baru, mendapatkan kasih yang baru, mendapatkan cinta yang baru, cinta yang mula-mula kepada Engkau melalui sharing malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami buka sharing malam hari ini dalam nama-Mu. Amin. Ya, silakan Pak Dodi. Dari firman Tuhan. Ya, baik. Puji Tuhan, kita dapat sama-sama kembali. Saya akan langsung masuk ke dalam bagian kebenaran firman atau renungan yang kita akan sama-sama malam ini gumulkan di hadapan Tuhan. Baik, saya ambil satu judul yang agak menyeramkan juga ya sebenarnya. Aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus. Ya.
Ya, ini memang ada ayatnya ya, dan eh, juga menjadi bagian dari yang saya anggap hal yang sangat penting, karena di dalamnya kita akan melihat bahwa rencana Tuhan buat kita secara pribadi, eh, sorry, rencana Tuhan buat kita secara pribadi itu berkaitan dengan panggilan Tuhan. Bukan buat kita saja, tapi bukan juga buat rumah tangga keluarga kita, itu fondasinya. Tapi dia menetapkan kita juga untuk keluar dan menjadi sesuatu buat bangsa-bangsa. Ya, ini luar biasa. Nah, saya sengaja tampilkan ini, judul ini, dan juga satu tanggal. Hari ini tanggal 16 Maret, karena saya ingat sekali, 3 tahun yang lalu berarti. Persis tanggal 14 Maret sesungguhnya. Jadi dua hari sebelum tanggal 16, tanggal 14 Maret itu saya cukup bingung dengan kondisi. Artinya memang waktu itu kita sudah bukan lockdown, kita benar-benar ada PSBB, kita dibatasi bergeraknya karena COVID sudah mulai masuk Februari dan mulai pemerintah mengakuinya, dan kemudian mulai ada pembatasan semuanya. Lalu gereja juga tidak boleh beribadah, dan kita mulai berpikir apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya harus lakukan? Dan saya ingat sekali waktu itu tanggal 14 Maret, saya setelah seharian juga ngobrol lewat telepon dan lain-lain dengan uh, tim pastoral kami juga. Lalu saya masuk kamar saya. Iya, ya, kenapa saya harus diam? Saya mulai ambil gitar saya buka Facebook saya, namanya sama Dodi Maynard, lalu saya mulai live di sana. Saya live, saya live langsung ajak siapapun yang masuk untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur. Jadi mungkin orang-orang pikir, ya agak awal-awal itu agak aneh juga ya. Tapi menurut saya waktu itu mulai muncul reaksi dari banyak teman-teman Facebook saya, lalu mulai masuk satu persatu, dan mulailah terbangun satu komunitas yang tiap malam, kemudian setiap malam saya lakukan mulai dari jam 8 sampai jam 10, kadang-kadang mulai jam 9 sampai jam 11. Jadi dari sanalah saya menemukan komunitas anak-anak Tuhan di Malaysia, di berbagai negara, bergabung bersama-sama. Bahkan waktu COVID begitu ada teman-teman dari India juga bergabung, dan mereka ceritakan bagaimana mereka benar-benar orang-orang Indonesia di India waktu itu benar-benar berjalan di tengah-tengah orang-orang yang terkapar, jatuh karena COVID, lalu mereka juga belajar berjuang untuk survive, bertahan, lalu melakukan sesuatu. Wow, saya diberkati sekali dapat bertemu dengan banyak teman-teman dari berbagai negara juga, dan bergabung sampai kemudian kalau tidak salah saya hampir setiap malam sampai setahun setengah intensnya. Setengah tahun berikut saya mulai masuk di dalam Zoom bersama-sama, dan baru dari situ saya agak berkurang, sampai kemudian memang Facebooknya saya tinggal karena saya sudah ajak teman-teman yang di Facebook ke Zoom, banyak yang sebagian ikut. Jadi saya memulai itu dengan memikirkan, pada saat itulah Bapak Ibu saya mulai merenungkan ada banyak hal mengenai kondisi bangsa-bangsa, dan khususnya kondisi Indonesia. Dan waktu itu kita masih tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dari situlah konsep atau juga pemikiran tentang keselamatan bangsa, ya, keselamatan negara, keselamatan saudara-saudara kita, karena satu persatu tumbang, satu persatu meninggal, lalu kita cukup terkaget-kaget. Dan karena itu saya berpikir ada banyak pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan juga yang hari itu juga harus meninggalkan dunia ini, saudara ya. Kita punya teman-teman pendeta-pendeta yang meninggal dunia. Oke, itu sudah buat kita tidak ada masalah ya.
Tapi rasanya sayang ya, ada teman-teman yang masih muda sekali, sudah dipanggil pulang Tuhan, ya melalui COVID ini. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, apakah ada teman-teman atau saudara atau bahkan keluarga sendiri yang juga harus berpisah. Jadi ketika Rasul Paulus berkata, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus, ya. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Ya, gambaran ini sih gambaran berbeda ya dengan apa yang Paulus sampaikan yang nanti kita akan renungkan. Tetapi esensinya sama ya. Saya melihat hal yang sama Bapak Ibu, karena apa? Karena itu adalah perjuangan antara hidup dan mati. Paulus berkata, aku mau mati aja deh kalau begini. Daripada orang-orang lain, teman-temanku yang mati duluan. Aku aja yang mati duluan. Ya kira-kira begitu, hampir sama. Lalu padahal Paulus sendiri menuliskan kepada jemaat di Galatia. Di Galatia 3 ayat 13 dan 14. Di sana dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Saudara, waktu dikatakan berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Saya sangat percaya waktu pandemi kemarin, ketika kalau mungkin ada di antara kita sempat mengalaminya dan sempat berpikir, wah saya mau mati ini, mau mati. Beberapa teman saya pendeta juga mengalami hal yang sama, saudara. Bayangkan ketika kita sesak nafas, ketika oksigen tidak bisa membantu lagi, saudara. Ketika juga seluruh badan rasanya sakit. Teman-teman cerita seperti itu, saudara ya. Tapi saya sangat percaya seberat apapun penderitaan orang percaya ketika pandemik terjadi, seberat apapun, saya sangat percaya bahwa tidak ada seorang pun yang takut akan kematian. Tidak akan pernah ada seorang pun yang takut akan kematian. Karena kematian itu adalah sebuah keuntungan. Ya, jadi saya sangat percaya bahwa ini satu hal yang luar biasa. Jadi saya juga mulai masuk di dalam Zoom dan kemudian bertemu dengan Bapak Ibu juga, dan sampai hari ini kita ada. Dan yang luar biasa Bapak Ibu ya, yang luar biasa, hari ini semua kita dapat berkata, wow, haleluya, Indonesia tuh punya hal yang spesial, saudara. Indonesia punya hal yang spesial. Di dalam pandemik ini, Indonesia keluar sebagai satu bangsa, satu negara yang orang dapat melihat ada berkat Tuhan di situ. Ada kuasa Tuhan di situ. Iya, ada banyak hal yang bisa kita banggakan hari ini, saudara, tentang bangsa dan negara kita ya. Tapi saya ingin mengajak kita merenungkan apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus tentang terkutuk. Aku mau jadi terkutuk. Ya, ada banyak yang lain, saudara, di dalam versi berbeda yang berani berkata, aku mati deh buat bangsaku. Ada bergaining, tawar-menawar dengan Allah, bahwa oke, kalau Tuhan mau selamatkan bangsaku, aku saja yang mati. Nah, siapa saja, saudara ya. Oke, sebelum itu saya ingin ajak kita merenungkan kata patriotisme ya. Yang Paulus katakan ini atau yang Paulus jalankan ini apakah sebuah patriotisme dan nasionalisme ya. Ada hal yang berbeda tentang patriotisme dan nasionalisme ya. Kebangsaan atau patriot, seseorang yang patriot itu pejuang, berjuang, berani bayar harga ya. Nah, nasionalisme dan patriotisme ini mungkin sedikit berbeda, tetapi ada perbedaannya ya. Nasionalisme ini kesetiaan, loyalitas seseorang diberikan kepada negara atau bangsanya, sehingga dia dapat berkata, NKRI harga mati. NKRI harga mati gitu ya. Untuk apa? Untuk bangsanya sendiri, untuk negaranya sendiri. Dimulai dengan bambu runcing sampai hari ini, saudara. Bangsa kita ini bangsa yang luar biasa dan diberkati Tuhan ya. Diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tapi patriotisme, saudara, adalah satu sikap yang kemudian menjadi dasar karakternya, yaitu bahwa dia cinta bangsanya, tapi memunculkan satu sikap hati berani mati, saudara.
Artinya bedanya dengan nasionalisme, mungkin orang yang nasionalis, dia juga orang yang rasionalis. Maksudnya bukan artinya tidak berani mati, tapi mereka akan lebih memikirkan bagaimana aku bisa hidup dan bagaimana aku tetap menjadi seorang yang kuat, yang loyal terhadap bangsa dan negara. Tapi ketika berbicara patriotisme, ini berbicara mulai ketika ada ancaman terhadap bangsa dan negara, ada ancaman terhadap seluruh keadaan rakyat, lalu kemudian sikap hati kita mulai berubah bahwa aku akan bela bangsaku, aku akan bela negaraku, aku siap mati. Jihad gitu ya saudara. Wow saudara ya. Jadi patriotisme mungkin sesuatu yang lebih dalam ya, mungkin dapat kita lihat. Lalu ya, tidak semua yang nasionalis adalah seorang yang patriot ya. Tapi seorang yang patriot pasti nasionalis, dan patriot ini akan lebih luas lagi karena sikap hatinya itu tidak memandang bulu saudara. Artinya dia tidak akan memandang suku, bangsa, dan negara. Seorang yang patriot ini dia memperjuangkan kebenaran, kemanusiaan, saudara. Ya, sehingga itu yang akan terjadi. Nah, Indonesia, saudara, saya percaya sekali bahwa diberkati Tuhan. Ya, ketika kita berbicara tentang nasionalisme dan patriotisme, kita sedang ada di dalam kehidupan bangsa dan negara kita hari ini. Ya. Nah, saya ingin sekali Bapak Ibu ya, kita merenungkan sebentar tentang bangsa dan negara kita. Saya mau ngajak nyanyi dulu aja ya. Sebentar, kita lewatin dulu ini. Kita nyanyi satu lagu ya. Sebenarnya ini lagu terakhir ya. Sorry. Sepertinya saya tidak masukkan ya. Baik. Sorry. Tadinya saya mau ngajak nyanyi satu lagu untuk tentang Indonesia kita ini, saudara ya. Tapi saya percaya saudara hafal kata-katanya. Lagunya begini. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Haleluya. Haleluya saudara. Bersyukur nggak untuk bangsa kita saudara? Pernah nggak kita berpikir siapa kita ini bisa lahir di Indonesia saudara? Siapa menetapkan orang tua kita? Siapa yang menetapkan tempat kelahiran kita jikalau bukan tangan Tuhan? Dan siapa kita sebagai satu bangsa yang hari ini ada, saudara, sebagai negara yang berdaulat. Bahkan Tuhan memakai kita ini semakin hari semakin bercahaya, bersinar, saudara. Nah, waktu kita berbicara tentang bangsa inilah kita sebentar merenungkan bagian demi bagian ini, saudara. Tuhan memang memilih sebuah bangsa. Kalau kita ada sebagaimana Indonesia hari ini, kita tidak boleh lupa bahwa itulah yang Paulus ingin ingatkan, ya. Bahwa berbicara tentang keturunan, siapa bangsa yang dipilih oleh Allah? Mengapa? Kita juga tahu jawabannya, Israel lah yang terpilih semula. Tapi mengapa dia memilih? Ya, dia memilih sesuai kedaulatannya, saudara. Sebagaimana kedaulatannya juga menetapkan kita ada di Indonesia.
Lalu ketika Paulus berbicara tentang Ishak dan Yakub, dia menjelaskan bahwa tidak ada yang istimewa pada mereka ketika Allah memilih mereka untuk menjadi bagian dari umatnya. Ya, sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Allah memilih Israel, ya, saya mau bacakan dari ayatnya di dalam Roma 9 ayat 11 itu dituliskan demikian, Saudara. Ya, Roma pasal 9 ayat yang ke-11. Saya bacakan sebentar Bapak Ibu. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Ya. Bahwa karena itu ketika Israel tidak mau menerima, ya, menolak Allah, Roma 9 ayat 25 sampai 27 dapat kita baca juga, ya. Israel merupakan bangsa pilihan tapi menolak Allah, kemudian Allah memperluas pilihan itu kepada orang-orang yang bukan bangsanya, bukan bangsanya Paulus, Saudara, ya. Orang-orang bukan Yahudi. Pilihan itu dipindahkan kepada Israel rohani, yang disebut, kita ini disebut anak-anak Abraham juga. Allah memiliki suatu umat yang sisa yang istimewa yang harus menjaga kebenaran dan memberitakannya, saudara. Nah, pilihannya yang istimewa ini, ya, Allah itu berhak memilih orang atau siapapun dengan tugas. Dia memilih raja dan nabi, dia memberikan karunia rohani. Allah juga memilih kita untuk satu pekerjaan khusus. Tuhan menetapkan kita juga sebagai satu bangsa yang tidak pernah kita pikirkan ada di Indonesia, menjadi satu bangsa yang namanya Indonesia. Tapi tetap sebagai Israel rohani kita menerima satu tugas, satu panggilan khusus yang besar, ya, yang sangat penting. Ya, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya. Nah, kita kembali masih tetap melihat sikap Paulus. Mengapa, ya, Paulus demikian rupa, begitu mengkhawatirkan Israel, ya. Dan apakah memang, ya, kita dapat melihat bangsa Israel ini benar-benar istimewa? Iya, saudara. Ya, diangkat sebagai anak, dipermuliakan Tuhan, menerima perjanjian-perjanjian, hukum Taurat diberikan kepada mereka. Mereka diminta ibadah kepada Allah, dan Allah berinteraksi dengan mereka, baik secara langsung maupun lewat nabi, lewat raja. Allah berinteraksi dengan langsung, saudara. Allah yang kita sembah hari ini adalah Allah yang dulunya secara langsung berurusan dengan satu bangsa ini. Ya, mereka punya janji-janji, mereka mempunyai bapak leluhur, dan bapak iman, dan sampai kepada Yesus, saudara. Dan sama hari ini sebagai Israel rohani, kita punya semuanya ini. Kita menerimanya, tapi memang itu harus dimulai dari bangsa Israel yang istimewa, yang Tuhan pilih dengan kedaulatannya, ya. Dan itu sebabnya hari ini, saudara, ya, berbicara tentang Israel, ada satu dilema, ya, ada satu dilema yang sedang terjadi di tengah bangsa kita, ya. Bapak Ibu tahu bahwa kita akan menyelenggarakan sepak bola under 20 U20, sepak bola dunia akan diadakan di Jakarta, U20. Masalahnya apa jadi? Masalahnya adalah bagaimana dengan Israel? Israel masuk dalam U20. Lalu mulai timbul polemik, saudara, ya. Ini sampai mungkin hari ini Kementerian Menteri Luar Negerinya, ya, yang mungil itu, saudara, ya, sedang bingung hari ini. Sedang bingung. Satu sisi menerima Israel, itu artinya akan berlawanan dengan sebagian rakyat juga yang menolak Israel. Satu sisi bahwa olahraga itu netral sesungguhnya. Dan saudara akan lihat dialog di TV tentang dilema ini, ya, tentang Israel ini. Tapi saudara, saya sangat percaya
Ya, bahkan sesungguhnya ada banyak orang yang punya akal sehat, saudara ya, di bangsa ini yang sesungguhnya memang bukan masalah. Bahkan Gus Dur juga, Gus Dur dulu sudah mengawalinya untuk menerima Israel, saudara. Karena Gus Dur juga sempat menyampaikan bahwa ya, kalau ada tertulis bahwa yang memberkati Israel, mereka juga diberkati. Yang mengutuk terkutuk juga, saudara ya. Jadi ini dilema, tapi saya sangat percaya bahwa akan ada solusi untuk bangsa kita ini. Ya karena, mengapa? Karena memang kita sedang ada di dalam rancangan Tuhan yang besar untuk bangsa kita ini ya. Nah, kita lanjut dulu ya ke berikut. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Israel menjadi satu masalah juga ya buat bangsa-bangsa. Tapi salah satu pandangan dari beberapa tokoh negara kita, mereka beberapa tokoh baik dari legislatif maupun yang lain-lain, tokoh politik juga, mereka mulai berpikir, oh ini mungkin saya menganggapnya ini sesuatu kesempatan, mungkin ini masalah yang Tuhan mau bereskan tentang bangsa kita. Saya mau tanya Bapak Ibu, seberapa banyak para pemimpin gereja atau beberapa gereja di antara kita yang terus berdoa siang malam memberkati Israel? Bapak Ibu termasuk di dalamnya? Kalau termasuk di dalamnya, saudara, bukankah ini waktu-waktunya akan ada terobosan bahwa Indonesia juga tidak lagi akan menutup diri dengan Israel, dengan membuka diplomasi. Ini kita nggak bicara politik, saudara ya. Tapi kita berbicara tentang kebenaran firman bahwa kita ini ada sebagai orang percaya karena ada satu bangsa yang sudah awalnya menjadi pokok dari kita, saudara, yang menjadi carang dari kita, saudara, ya. Sehingga kita ada hari ini. Nah, saudara yang terkasih, mari kita bersyukur untuk Indonesia dan kita sangat bersyukur ya. Ini dia lagu yang kita nyanyikan tadi. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Di sana tempat lahir beta ya. Kalau Ibu Grace nyanyi lagu ini pasti suaranya lantang. Di sana tempat lahir beta, dibuai dan dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata, saudara. Kita semua akan dimakamkan di Indonesia ini, saudara. Tapi apakah kita dapat memberikan sebuah catatan ketika kita dimakamkan bahwa kita menjadi sesuatu buat bangsa dan negara kita? Itu pertanyaan besarnya, saudara. Kita kembali ke Paulus tadi, mengenai duka cita Paulus, ya, yang mengapa Paulus kemudian menyatakan ini, ya. Roma 9 ayat 1-2, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, ya. Dia katakan, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Paulus ini, saudara, seorang rasul yang benar-benar mengorbankan dirinya, saudara. Mengorbankan dirinya. Mengapa, saudara? Saya sangat percaya bahwa Paulus kalau bicara dari Roma 9 ayat 3 tadi, aku mau terkutuk, terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Nanti kita mau uraikan, saudara. Apakah yang menjadi alasan dasar-dasar ini, saudara? Kalau Paulus dapat lakukan itu. Ya, saya cuma dapat renungkan bahwa kalau Paulus adalah seorang yang benar-benar adalah seorang nasionalis, seorang patriot, saudara. Bayangkan dia seorang nasionalis, dia seorang imam, dia belajar Taurat, dia belajar dari guru yang terhebat, Gamaliel. Untuk apa? Untuk menyebarkan, untuk menyampaikan, menyampaikan Taurat itu, saudara. Dia benar-benar memahami secara baik religi, ya, saudara, kehidupan agamawinya, tapi juga kehidupan bernegara pada saat itu. Mereka ada di dalam jajahan Kekaisaran Romawi, tapi Paulus bisa juga menjadi seorang Romawi, berwarga negara yang sama. Supaya apa, saudara? Supaya dia dapat juga menyampaikan atau membawa apa yang dia percayai itu aman, saudara. Hubungan antara
para ulama, dengan pemerintah pada saat itu, dia dapat rangkul, dia dapat bangun sehingga semua amanah atau semua pelayanan, pelajaran atau kehidupan beribadah itu dapat berjalan dengan baik. Rasul Paulus memahami itu semua, dan terlebih ketika dia kemudian ditangkap oleh Tuhan dan melihat bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha perbuatan manusia, tapi adalah sebuah anugerah, dan jauh lebih besar dari apa yang dia pahami tentang Taurat, saudara. Sehingga dia bisa menjelaskan antara Taurat dan kasih karunia dengan luar biasa, saudara ya. Kita dapat pelajari itu. Itu Paulus. Sehingga kalau dia bilang, aku nih rela mati, terpisah. Tapi kita mau pahami kata-kata terpisah ini, saudara. Dari Kristus itu. Apa yang sesungguhnya, saudara? Kita melihat juga Musa. Ya, Musa juga sama, saudara. Musa ini seorang Ibrani, saudara. Dan naluri keibraniannya itu, dia tidak bisa tahan. Itu keluar begitu saja karena benar-benar dia seorang Ibrani, saudara. Dia ada di dalam kerajaan, dia ada di dalam istana. Tapi ketika dia menjadi pangeran yang dipersiapkan sebagai menjadi Firaun nantinya, so next Firaun. Tapi dia nggak bisa menolak ketika darahnya mendidih juga ketika tentara-tentara Firaun ini menyiksa orang-orang Ibrani, para budak di sana, saudara. Dan dia membela itu semua sehingga dia kemudian harus meninggalkan istana. Dia harus meninggalkan istana dan dia dimulai nyawanya menjadi taruhan, saudara. Sampai kemudian periode berikutnya, dia berani kembali ke istana dan berhadapan dengan Firaun, saudara. Dengan segala resiko apapun juga. Dan Tuhan membelanya dengan 10 tulah yang menjadi suatu pembuktian bahwa Tuhan membela. Sehingga Musa pun, saudara, ketika membawa bangsa Israel ini keluar, bangsa ini masih menjadi bangsa yang terus masuk di dalam dosa. Yang fatal adalah bangsa ini mulai melawan Allah yang disembah, Allah yang sudah membuktikan begitu banyak penyertaan. Tapi mereka mulai melawan dengan menyembah berhala kembali. Musa marah, saudara, dan Musa benar-benar marah, saudara. Dan itu adalah hukuman berat buat bangsa yang berzina secara rohani ini. Dan mereka harus mati. Allah telah menyampaikan semua resikonya. Sebagaimana di ayat 33 dikatakan, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari dalam kitabku. Tapi Musa tetap juga. Musa berkata, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis, ya Allah. Wow. Tidak beda dengan Paulus tadi, saudara. Musa berkata, hapuskan. Ya. Saya membukanya di dalam, karena ada beberapa referensi ayat yang saya harus bacakan di dalam keluaran ini, saudara. Mari Bapak Ibu dapat lihat keluaran 32. Ya, 32 ini. Ayat yang ke-32 juga ditulis di sana. Gampang menghafalnya, saudara ya. Keluaran 32, ayat 32 ini adalah ayat martir, saudara. Roma 9 dan ayat 3 adalah ayat martir, ayat jihad kalau orang luar katakan, saudara ya. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Ya saudara, di dalam Mazmur 69 ayat 29, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Siapa itu, saudara? Ya. Kita baca dari Mazmur 69 itu, kita akan melihat bahwa orang-orang yang melawan Allah, saudara, adalah akan mengalami satu resiko, saudara ya. Resiko sebagaimana mereka harus mati, menerima hukuman kekal. Kematian, nama mereka yang tadinya sudah menjadi bangsa pilihan terhapus. Lalu di dalam Wahyu, kita melihat juga Rasul Yohanes mendapatkan kebenaran dari suara dari surga sendiri. Ya.
Suara dari Allah sendiri dikatakan barang siapa menang ia akan dikenakan pakaian. Wahyu pasal 3 ayat 5. Barang siapa menang ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Saudara, jadi sebenarnya tidak ada ampun, saudara. Tidak ada ampun bahwa orang yang sudah melawan ya dan sudah menolak Allah, namanya sebagai orang pilihan dikatakan tadi, namanya dihapuskan. Nah, saya yakin pernyataan seperti ini atau statement ayat-ayat ini menjadi ayat kontroversi di mana tentang teologi. Tapi kita nggak akan masuk ke sana, Bapak Ibu ya. Kita hanya melihat bagaimana panggilan kita sebagai orang-orang percaya dan apa panggilan Tuhan buat bangsa dan negara kita. Ada satu lagi, ya, Esther, ya, Ratu Esther. Maka Esther dikasih oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain dan ia beroleh kasih sayang dan baginda lebih kasih baginda lebih dari semua anak darah lain sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti, saudara. Ya, ini cerita yang luar biasa bahwa saudara bisa baca karena kita tidak punya waktu untuk kembali masuk ke cerita Esther. Tapi intinya Esther sebagai seorang ya dia adalah ada dua suku Yehuda dan Benyamin yang Yehuda dan Benyamin yang dibuang pada saat itu, saudara, dan mereka harus menjadi budak dan mereka juga harus ya mengalami bagaimana hidup sebagai budak. Raja Ahasiweros waktu itu, saudara, ingin memamerkan flexing ya. Flexing, saudara, hari-hari ini ada kata flexing, yaitu orang yang suka pamer, hedonisme. Ya, para pejabat kita juga yang pamer-pamer ternyata disikat oleh oleh hukum, saudara, karena Tuhan sedang bekerja di tengah bangsa kita. Nah, raja ini juga flexing, ingin pamer kekayaannya, lalu terakhir dia ingin pamer permaisuri atau ratunya. Tapi waktu itu ratu menolak. Alkitab tidak mencatat apa yang menjadi alasan ratu menolak, tapi intinya akhirnya Esther yang adalah Hadasah itu, saudara ya, dia orang keturunan ya Yahudi, saudara ya, dia ada di sana, tapi kemudian dia bisa sebagai orang yang sepupunya ya ada di dalam pemerintahan dan dia bisa membawa Esther masuk. Dan singkatnya cerita, saudara, Esther harus berhadapan dengan raja untuk melawan keputusan raja yang akan membinasakan seluruh orang Israel yang ada di negeri itu, dan Esther harus memperjuangkan itu. Dan pada akhirnya dia mengajak, setelah dia jadi ratu, dia menghadap raja, ya, dan dia mengajak semuanya untuk berdoa puasa, sehingga kita kenal dengan doa puasa Esther. Ya. Apa ada suara? Mungkin boleh di-mute sebentar, Pak. Dia mengajak kita dapat puasa 3 hari 3 malam. Siapa Bapak Ibu yang sudah berpuasa Esther? Ya, nggak usah angkat tangan, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Bumaya pernah ya. Tapi apa sih maknanya puasa Esther ya, saudara? Ya, gitu 72 jam tanpa makan, tanpa minum. Saya sudah beberapa kali juga sempat ya, dengan satu tim atau dengan tim kecil maupun tim besar beberapa kali. Tapi intinya puasa yang seperti itu adalah puasa di mana kita menjerit kepada Allah sebagaimana Esther 72 jam itu setiap menit bersama dengan
dengan rakyat, dengan bangsanya pada saat itu di tengah-tengah eh, kerajaan yang dipimpin oleh Ahasiwerus, saudara. Dia memperjuangkan nasib bangsanya ini. Sepanjang 72 jam, nggak makan, nggak minum, berseru-seru kepada Allah. Nah, saya percaya apapun yang sedang terjadi atas bangsa kita, itu juga bagian di mana kita sudah berdoa, ya, yang doa Esther, saya percaya kalau kita doa untuk bangsa dan negara kita, wow, saudara ya, ini buah-buah yang kita dapat lihat hari-hari ini, ya. Kemudian siapa lagi? Nah, saya ambil satu contoh lagi, saudara, ya. Ternyata jiwa nasionalisme atau jiwa patriot ini, saudara, mungkin dari hal-hal kecil. Saya mau sampaikan Bapak Ibu kali ini. Karena kita sering anggap enteng hal-hal kecil. Ternyata ketika Yesus bersama murid-murid yang begitu banyak ribuan, 4.000 atau orang lelakinya, atau 5.000 orang lelakinya, berarti ada lebih dari itu. Mungkin sampai 10.000 sesungguhnya. Lalu mereka ngikutin Yesus, nggak mau pergi. Yesus bilang, kamu beri makan. Dengan murid-muridnya mulai mengeluh dengan berapa duit harus bisa memberi mereka, dan kalaupun ada sedikit-sedikit, apa artinya makan satu secuil-secuil, ya. Tapi Filipus, saudara, entah dari mana menemukan anak kecil ini. Anak kecil ini membawa 5 roti dan 2 ikan. Enggak ada kisahnya bagaimana caranya anak kecil ini ada di depan Yesus, saudara. Tapi faktanya ada di depan Yesus. Lalu saya percaya juga ketika Filipus gandeng anak kecil ini, nih loh Tuhan, ini guru ada roti sekian. Lalu yang lain pasti tertawa, murid yang lain pasti tertawa, yang lain mulai sinis begitu, saudara ya. Untuk apa? Ya, 5 roti 2 ikan. Untuk apa ini? Tapi anak ini, saya mau sampaikan Bapak Ibu, bahwa dia memang tidak memahaminya. Tapi apa yang ada di tangannya dia berikan. Orang tuanya juga di mana, atau dia lari, atau orang tuanya tidak bersama dia, tapi dia memberikannya, saudara. Dia memberikannya, dan saya mau sampaikan hal ini, saudara. Sepanjang pandemik, saya mau sampaikan Bapak Ibu, berapa banyak anak-anak Tuhan mulai berbagi 5 roti dan 2 ikan. Berapa banyak di antara kita mulai menyebarkan semua kasih Tuhan melalui makanan buat orang yang susah ketika pandemik. Saudara, ini membuahkan hasil hari ini. Yang kita perlakukan, yang kita perbuat adalah hal-hal spiritual yang menghasilkan hal-hal yang besar untuk keadaan nasib dari bangsa. Itu jiwa patriotisme kita. Itu jiwa nasionalisme kita, saudara. Sehingga saya mau sampaikan 5 roti 2 ikan ini, saudara. Sampai hari ini masih banyak komunitas yang terus berbagi, dan ternyata nggak habis-habis. Tidak habis-habis, saudara. Dan itu tidak banyak tercatat, tapi itu fakta yang terjadi di tengah bangsa kita. Nah, saudara, apa sih yang sebenarnya menjadi dasar ya buat Paulus berani melakukan itu? Musa juga berani bertindak seperti itu, saudara. Esther juga berani bertindak. Para rasul juga, para rasul siap mati, saudara. Siap mati. Untuk apa yang mereka lakukan? Apa yang menjadi dasar mereka? Jelas ya. Kata dari saya mau sampaikan ada satu kata. Ya, ada satu kata anatema. Ya, ini berbicara tentang kata terkutuk itu. Ya, terkutuk itu dalam bahasa Greek-nya anatema. Anatema. Ya, ada pronounce-nya saya lupa bagaimana, tapi kira-kira seperti itu, saudara ya. Kata ini adalah kata satu kata terkutuk. Aku rela terkutuk, terpisah dari Kristus. Ada banyak tafsiran tentang kata-kata itu, saudara ya. Antara lain, apakah benar Paulus itu mau terkutuk padahal dia tahu bahwa Yesus sudah terkutuk. Tetapi kenapa Paulus ngomong begitu? Ya. Terkutuk seperti apa? Ya, dalam penjelasannya dikatakan bahwa terkutuk ini benar-benar yang
benar-benar yang tadi saya sampaikan sebentar. Nah, sorry. Tertutup ya. Sorry, habis waktu ya Pak ya. Pak Derikson. Oh, iya. Halo Pak Derikson. Ya, masih Nah, bisa terus. masih lanjut tuh. Oh, oke, oke. Kalau habis nggak apa-apa. Saya hentikan dulu supaya diskusi kalau memang ada. Enggak, Ya, ya. Apakah kematian kekal ya? eh Ya, anatema ini terkutuk memang dalam bentuk kematian kekal, mati, saudara. Benar-benar tanpa Kristus binasa. Sikap yang seperti itu saya percaya ada di dalam pemikiran Musa, karena Musa pada saat itu belum menerima sebagaimana Roh Kudus dicurahkan dan kasih karunia, hidup dalam kasih karunia. Tapi yang dia tahu yang melawan Allah, yang ditetapkan Allah, pasti akan dilakukan Allah. Allah tidak pandang, tidak bisa digoyahkan dengan apapun. Ya, binasa-binasa. Sampai Musa juga hatinya yang penuh belas kasihan berjuang sedemikian rupa. Karena dia tahu orang yang akan sudah mendapatkan satu peringatan dan satu hukuman dari Allah tidak akan dapat keluar daripadanya. Apakah kita juga sama hari ini saudara dengan berpikir, apakah kita juga ada dalam pemikiran yang sama bahwa setiap orang yang mati kita lihat, siapapun mereka, tanpa Kristus, mereka jelas menerima kematian yang kekal. Lalu ada kematian dengan setiap penderitaan, sakit penyakit, kecelakaan, itu kata-kata terkutuk. Penindasan, kesedihan, dan lain-lain, itu adalah kata-kata terkutuk dalam penjelasan anatema ini. Lalu ada ekskomunikasi atau dikucilkan, ya. Sehingga Paulus itu seakan-akan rela dia dikucilkan dari komunitas orang percaya demi, dia katakan demi mereka semua diselamatkan, demi bangsanya diselamatkan, ya. Atau seperti apa? Dan banyak penafsiran itu, saudara. Tapi yang kita mau belajar malam hari ini, mengingat bahwa siapa ya yang sudah melakukan, ya, kita berpondasi kepada Yesus yang sudah mewujudkan kutukan ini, menerima kutukan ini, ya. Yesus sudah menerimanya, saudara. Sehingga hari ini siapapun dari perjanjian lama sampai baru, ya, Paulus dan para rasul yang rela memberikan nyawa mereka. Saya kalau dipertanyakan apa mereka sungguh-sungguh dengan pikiran mereka, saya mau katakan mereka sungguh-sungguh. Tapi mengapa mereka bisa demikian sungguh-sungguh? Ini saudara yang saya mau ajak, saudara. Ya, saya mau ajak Bapak Ibu juga membawa diri kita untuk benar-benar menerima spirit, ya, spirit roh yang sama dengan apa yang terjadi dengan Paulus, para rasul, ya, dengan benar-benar menyadari tanpa Kristus seseorang yang mati pasti menerima hukuman kekal. Tanpa Kristus, Paulus demikian bekerja demikian keras sehingga dia berkata, celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil Tuhan. Dan Paulus melakukannya dengan sikap yang rela menerima apapun kesengsaraan tadi yang dialami. Paulus rela melakukannya. Lalu bagaimana dengan kita malam hari ini? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau segera akhiri. Selebihnya adalah beberapa pujian, tapi saya mau sampaikan Bapak Ibu, ya, bahwa sesungguhnya kita sedang ada di dalam satu hal, satu tuaian yang sudah kita lakukan. Kita terima tuaian-tuaian yang begitu banyak, saudara. Dari apa? Dari sikap hati gereja Tuhan di Indonesia khususnya. Dari sikap hati kita yang sungguh-sungguh terus menjerit kepada Tuhan. Oh ya, siapa yang berdoa? Saya percaya Bapak Ibu adalah seorang yang seringkali membawa bangsa dan negara kita di dalam syafaat kita.
Setiap perkataan dan setiap doa syafaat kita bagi bangsa dan negara kita ini adalah bagian di mana Tuhan, ya saudaraku, Tuhan sungguh-sungguh melihat sikap hati kita, dan dia sungguh-sungguh mencurahkan anugerah kasih karunia-Nya kepada bangsa ini. Kita nggak pernah tahu siapa yang akan dipilih dan diselamatkan Tuhan. Tapi melalui setiap pemenuhan dari panggilan pelayanan gereja Tuhan, baik kesaksian hidup kita, koinonia, baik diakonia kita, pelayanan masyarakat, dan semua yang dapat kita lakukan, memberi makan bangsa ini, menolong yang sengsara, hidup di dalam, sungguh-sungguh di dalam kesatuan, kebersamaan, toleransi yang kuat, dan sikap hati yang benar-benar dapat membangun bangsa ini. Tuhan melihat itu semua. Dan Tuhan melihat juga bagaimana kita dapat berdoa bersama-sama. Tapi apakah itu sudah cukup, saudara? Saya percaya belum cukup. Ya. Namun di balik ini semua, apa yang saya yakini bahwa kita sedang ada di dalam sebuah proses di mana Tuhan sedang menjawab doa-doa kita. Saudara, saya tadi awalnya saksikan bahwa di tanggal 14 Maret 2020, saya memulai live di Facebook itu. Saya lakukan dengan taat, dengan setia, hampir setiap malam di Facebook saya. Tapi saya cuma berdoa dan banyak sekali komentar-komentar. Ada yang sinis, ada yang support, ya. Tapi mereka bertanya, apa bisa sih Pak? Pak, sudah berhenti aja Pak. Apa bisa berdoa bahwa korupsi akan habis di Indonesia? Apa bisa berdoa bahwa Indonesia akan menjadi clean government, pemerintah yang bersih? Apa bisa? Saya nggak tanggapi semua komen yang negatif, tapi saya menemukan banyak teman-teman lewat Facebook itu, banyak teman-teman yang support, yang berdoa bersama-sama. Lalu apa yang terjadi, saudara? Kita mulai aja dengan seorang yang berani berbicara kebenaran. Ya, kita sebut saja namanya Pak Ahok, terlepas dari masalah-masalah yang dia hadapi dalam keluarga dia. Tapi setiap perkataan, dengar tuh kata Ahok, dengar tuh apa yang sedang terjadi, saudara. Apa yang dia ucapkan, yang dia lakukan, ya saudaraku, ini menjadi sebuah bagian dasar buat anak bangsa ini melihat ada loh sesuatu yang benar. Bahwa ketika kebenaran itu dikerjakan, maka hasilnya, saudara, tentang korupsi, saudara, bagaimana manipulasi. Kita melihat mulai dari Kepolisian Republik Indonesia yang tercinta. Kemudian masuk lagi ke dalam Kementerian Keuangan hari ini. Belum selesai dengan kepolisian, saudara. Berbicara tentang peredaran ganja, peredaran narkoba. Saudara, kita semua berdoa supaya narkoba itu dibasmi, seakan-akan nggak bisa. Mana ada negara yang bebas dari narkoba? Mana ada? Tapi kita terus berdoa. Tapi Tuhan baik. Tuhan membongkar itu semua, saudara. Lalu kita masuk dalam juga bagaimana Kementerian Keuangan, bagaimana Dirjen atau Direktorat Pajak itu, saudara, yang seharusnya menjadi bagian aparat pemerintah yang sudah dispesialkan, dikhususkan. Tapi mereka merampas untuk kepentingan sendiri, dan sekarang semua dibukakan. Saudara, semua dibukakan. Lalu kemudian sekarang berbicara tentang bangsa Israel, saudara. Polemik buat bangsa kita. Kita mendoakan U20 ini bisa kita laksanakan nggak? Karena Israel ada di dalam U20 dan kita terkena dilema menerima atau tidak menerima. Saudara, apakah berjalan? Nah, saudara, kita belum cukup dalam doa-doa kita, dan kita harus memberikan diri kita. Yang saya mau ajak dalam perenungan malam ini, mohon maaf kalau agak kepanjangan, tapi saya ingin sekali ya komunitas kita ini menjadi sebuah komunitas juga yang akan terus bergerak sebagaimana Tuhan mau bergerak, yang tujuannya adalah keselamatan bangsa kita, negara Republik Indonesia ini. Bangsa kita di mana kita akan menutup mata di sini. Indonesia pusaka yang kita nyanyikan tadi. Itu yang menjadi renungan yang saya ingin ajak Bapak Ibu merenungkannya malam ini. Kita berdoa sebentar dan nanti saya serahkan pada Pak Derikson. Bapak, terima kasih. Malam ini kami semua dapat bersama-sama, Engkau sudah membawa kami, hamba Tuhan, dapat bersama-sama merenungkan sebagian kebenaran firman untuk
kami dapat berdiri pada posisi yang Engkau kehendaki, bergerak sebagaimana Engkau kehendaki secara tepat, ya Tuhan. Kami tidak sekedar ikut-ikut program-program apapun yang berjalan sebagaimana yang ada, tapi kami melakukan bagian kami tepat seperti apa yang Kau kehendaki. Malam ini kami merenungkan bahwa kami menjadi bagian untuk terus berdiri bagi bangsa kami. Standing in the gap, Tuhan, menjadi juru syafaat bagi bangsa ini, supaya kami dapat menyaksikan kami, anak kami, cucu kami, kami pun masih akan menikmati. Kami mau melihat bahwa kami masih ada pada saat bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk seluruh pemerintahan kami, legislatif, yudikatif, eksekutif, yang semuanya ada di dalam tangan-Mu, Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat melawan kehendak-Mu atas bangsa ini. Dan karena itu kami berdoa dan bersama-sama bersepakat malam ini, menyerahkan seluruh pelayanan kami ini, khususnya komunitas Ilahi New Grace sebagai sebuah komunitas, sebuah gerakan, ya Tuhan, yang tidak sekedar melakukan yang sesuatu yang Tuhan yang biasa atau juga yang dapat kami lihat tanpa sebuah tujuan yang tepat, tapi kami melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh bergerak sebagaimana yang Kau kehendaki. Terima kasih buat semua hamba-hambamu, Pak Derikson, Pak Ones, Tuhan, Pak Paul, juga kami semua, Ibu Depari, Ibu Grace, Tuhan, Ibu Pak hambamu, Bapak Ibu Sembiring juga, ya Tuhan, keluarga besar Pak Guntur juga, ada banyak teman-teman yang tidak hadir. Terima kasih buat setiap kami semua. Kami mengucap syukur malam ini untuk kebenaran firman yang sempat kami renungkan. Kami berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah diberkati. Amin. Ya, terima kasih buat hambanya Pak Pendeta Dodi Menet yang telah sharing firman Tuhan bagi kita, bagaimana kita mengerti tentang firman Tuhan yang luar biasa, ya. Ya, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus, Roma pasal 9 ayat 3. Ya. Namun karena waktu juga, kita terlebih dahulu, mungkin ada yang mau menanggapi. Silakan Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat. Saya boleh? Ya, silakan Bu Maya. Ya, terima kasih. Dan terima kasih Pak Dodi. Saya besok puasa Ester, Pak. 3 hari. Ternyata hari Senin kita mau bikin terobosan seminar generasi pemuda. Sangat mendadak, tetapi kepala sekolah baru mengiyakan kemarin dan tadi pagi. Ini surat-surat nggak ada, tapi karena sudah kenal ajudan bupati, sudah kenal kepala dinasnya, sudah tahu sekretaris yang di bagian-bagian perlindungan anak dan sebagainya. Puji Tuhan. Saya mau nangis ya rasanya, ya. Bagaimana ya? Jadi gini, ini kerisauan saya dengan Pak Dandim waktu Desember. Tapi karena saya di Jakarta, jadi kita nggak bisa ketemuan. Lalu Januari kami bertemu, lalu bikinlah satu acara ini. Nah, saya ini ada teman yang sangat akrab dan saya percaya aja ketika dia bilang, oh ya nanti sama kita aja, pakai sama kita aja, bikin kita gitu. Terus ini beliau Kristen ya yang menjanjikan itu. Lalu ini satu tantangan bahwa saya itu ternyata mengandalkan manusia. Saya harus menemui beliau dengan lumayan dan ternyata beliau itu malah minta MOU terus hanya platform, hanya nama saja, tapi nggak kasih tenaga, nggak kasih juga uang karena dananya. Karena ini nanti kita itu akan berkelanjutan dan ada satu follow up yang
kegerakan pemuda itu nanti itu untuk membangkitkan anak-anak bisa untuk saling gitu. Jadi ini interfaith benar. Ya, ada satu SMP yang ini sebetulnya promosi saya sebagai humas. Judulnya begitu. Dan Bapak Ibu, saya mungkin itu salah satu Pak Dodi. Saya akhirnya pembengkakan jantung ya, terlalu stres. Tensi saya 197/122, lalu 210/110 harusnya opname, tapi Pak Tu di Surabaya saya enggak opname. 2 kali saya dikecewakan, 2 kali orang yang mengatakan bahwa wes engko ono piroe tak danai gitu. Jadi saya berani mengatakan kepada Pak Dandim. Dan beliau bilang, udah nanti gini-gini. Nah, jadi ini ceritanya itu, seminar ini nanti saya sampaikan di grup ya. Hanya saya bilang mustahil. Ya, kepala sekolah aja dapat murid enggak ya nanti kita. Tapi Bu Maya ini Tuhannya berkuasa loh katanya. Karena peristiwa yang di PMD mungkin tahu peristiwa vaksin itu kan deg-degser. Terus saya merenung tadi itu kan pulang hampir jam 5 lebih, saya bilang, Tuhan izinkan saya walaupun saya sakit, saya mau puasa 3 hari. Pertama puasa Esther itu kan dia melawan ada satu kayak politik, pemerintahan kayak apa gitu. Ini saya ngomong sambas, yang saya mau rangkul anak-anak muda, dan ini remaja dulu, yang SMP dulu. Nah, ini tinggal nanti kepala sekolah, besok itu waktunya mendesak, tapi teman-teman bilang, Mem, kami bisa bantu sampai hari Minggu, kami lembur enggak apa. Dana 0, Bapak Ibu. Karena kepala sekolah mengatakan, enggak bisa dana bos untuk sosialisasi. Enggak Pak, enggak apa-apa, saya bilang. Jadi dananya dari mana? Saya bilang begini. Oh dari Bu Maya. Enggak Pak, dari atas saya bilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan secara khusus 3 hari. Ya Bapak Ibu, doakan. Saya merasakan ada satu kegerakan, saya sukacita banget. Ya, saya sukacita banget ya, cengengesan. Saya tadi tuh ada teman guru itu yang melengos di edel-edel. Nanti laporannya pasti ini, nanti itu. Ya Tuhan, ya yang ibu-ibu ya, kadang-kadang nggak hanya jaga hati ya, tapi juga jaga hati teman-temanmu, hati-hati dalam berbicara. Itu kadang-kadang kita emak-emak, Bo. Saya cuma Tuhan, terima kasih. Baru komitmen mau puasa. Itu kan puasa hati loh. Puasa Esther nggak cuma ngomong masalah makan minum. Tapi saya ngomong sama dokter saya ini pasien yang taat ya, dan suami. Dokter bilang boleh, tapi ibu tetap minum air putih. Air putih nggak usah dikasih gula, nggak boleh dikasih apa-apa. Ibu minum air putih aja. Saya mendukung, nggak apa-apa. Padahal beliau Islam. Sampai saya bilang gini, Dok, sama dukung Dana ya. Aku bilang. Ketawa dia. Nah, yang kedua ini yang luar biasa, Bapak Ibu. Ternyata ini yang saya selalu diberikan link Facebook. Saya nggak tahu Pak Dodi itu kenal nggak sama Mbak Eli Wahyuni. Dia ada di Jakarta. Ya, kenal, dia setia. Ya. Dia itu kakak saya, Pak. Kakak apa? Kakak sepupu. Oh ya, waduh, kenal dong Nah, dengan Bu Eli. saya ini sering selama pandemi dikirimi linknya Pak Dodi. Terus dia bilang gini, Mei nanti kamu ikut nyembah ya, Mei kamu nanti ikut nyanyi ya. Dan saya ini nurut-nurut aja. Ternyata ini orangnya. Sampai aku bilang, dulu karena kan Facebook saya ganti ya gara-gara Sambo itu. Sampai aku kirim-kirim di Facebook dulu itu yang Maya Sandiko Wijaya. Saya mikir Dodi apa Denny ya. Saya pokoknya ingatnya itu depannya D. Nah itu jeleknya saya ingat wajah nggak ini. Terus aku bilang, terakhir itu kalau nggak salah di Facebook Bapak itu kenangan
mengambil kenangan gitu loh. Apa Pak Dodi? Ya, ya. Ada memori ya. Ada Setahun yang memori lalu, Facebook, 2 tahun yang lalu ya. baru di situ, sudahlah. Facebook inilah yang ini dan saya tuh nggak pernah komen Bapak Ibu. Pokoknya tak pantengi tak ini dan memang rajin setiap malam dan saya pun rajin duduk di melok-melok nyanyi. Tadi saya bilang Pak tuh, ya Allah, jadi Pak Dodi ini yang sering dikirimin Mbak Eli, nggak ada firman Tuhannya, pokoknya kami ikut nyanyi-nyanyi aja ya, nanti ada ayat-ayat gitu, tapi lebih banyak memuji Tuhan. Habis itu mungkin terus nggak ada ya Pak ya, kalau nggak salah. Iya, 2022 iya. kalau nggak salah. Sudah setahun yang lalu sudah selesai. Nah, tapi awal itu Bapak rajin sekali dan saya rajin juga ngikuti. Tapi kok nggak baru tadi tuh Bapak cerita loh, jangan sampai ini yang dikirimin Mbak Eli gitu. Jadi itu Bapak Ibu doakan saya. Tensi tadi sempat naik ya karena saya kecapean, tapi nggak seheboh yang kemarin-kemarin gitu. Cuman untuk pembengkakan masih ada dan itu berproses gitu. Nggak boleh gini loh. Saya semoga ini menguatkan Bapak Ibu ya, terutama yang sakit ya. Saya belajar tuh seperti ini. Saya pertama sangat diberkati dengan Pak Dodi. Pak, aku kok ngerasa gini dan saya berusaha untuk jujur ya sama Pak Dodi tentang kutuk atau apa ini, aku ini kena apa sih, apa aku merasa gini. Saya Pak Dodi bilang, enggak, Ibu ini salah satu merasakan penderitaan Kristus. Itu saya amini dan saya imani. Saya akhirnya melihat apa yang saya alami ini kan sampai dahaknya itu keluar darah ya, saya batuk tuh. Jadi kalau kita memandang sakitku ini, saya mengasihi diri sendiri bahwa wah aku sakitku ini gede loh, bahaya loh, gitu apa. Cuman Pak tuh itu sering ngejek gitu, lu 7 kali mau meninggal nggak jadi-jadi, ngapain lu kok membanggakan sakitmu gitu loh. Coba lu nggak usah cerita, mama itu nggak usah cerita ke orang lain tentang sakitmu, sehat gitu. Ya, Pak Dodi aja nggak percaya, ibu suaranya cerah ceria kan. Apalagi saya tadi di sekolah Pak, loncat sana loncat sini. Jadi Bapak Ibu, saya belajar apa? Ketika saya memandang bahwa saya menang karena Tuhan Yesus di kayu salib sudah mengangkat sakit saya, walaupun sakit itu masih ada, tapi secara iman saya mengatakan bahwa sakit saya ini nggak ada apa-apanya dengan penderitaan Yesus di kayu salib. Jadi di situ saya melihat bahwa Yesus yang besar, bukan sakit saya, bukan masalah saya. Itu yang terjadi di Sambas dan akhirnya ya kita siapapun yang sakit jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan diri sendiri. Kok aku yang sakit kok bukan Pak Dodi gitu ya. Itu Pak Dodi itu karena harus jalan-jalan. Jadi kalau kita yang sakit diminta Tuhan istirahat, jadi berdoa. Saya lebih ke situ. Karena saya sering memandang ke orang lain ya, Pak Tuhu sering ingatkan. Jadi Bapak Ibu, saya terima kasih Pak Dodi. Tuhan memberkati pelayanan Bapak, terima kasih ditemani terus selama ini, dan saya tetap etika pelayanan ya Bapak Ibu, kalau nelpon beliau saya nunggu harus ada Pak Tuhu, nggak hanya di hati, tapi di samping saya. Kalau urusan Pak Dodi di situ ada Ibu atau nggak ada, itu urusan Pak Dodi, tapi buat saya karena saya kadang yang ditolongnya kan saya yang konseling ya, saya tetap harus ada suami itu tanya Pak Dodi, saya masih menganut hal itu Bapak Ibu. Dibilang kuno tak apa, saya tetap kalau perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Kalau saya membutuhkan konselor, saya seorang laki-laki harus ada suami. Tapi ketika saya belum menikah, saya nggak mau, saya selalu cari hamba Tuhan perempuan yang bisa saya percayai. Itu. Terima kasih Pak Dodi. Tuhan berkati. Pak, siapa ini hostnya nih? Pak Derikson. Ya, terima kasih Bu Maya buat kesaksiannya. Kita doakan selalu sehat selalu. Pak Tuhu ngapain ke Surabaya itu? Ada nganter hamba Tuhan selama 1 minggu sama lihat anak perempuan. Ya, sehat selalu. Dari paroki, tokoh agama. Jadi kemarin yang dibawa dari Katolik.
maksudnya beliau ini mendampingi ada satu workshop yang sehubungan dengan keagamaan. Jadi beliau mendampingi tokoh-tokoh agama dari Sambas, Bengkayang, Sintang, Singkawang apa? Skadau ya, Skadau, Kuburaya. Nah itu. Nah ini yang dari Sambas kemarin yang dibawa Katolik, dan itu pun saya tahu bahwa itu kehendak Tuhan. Karena beliau itu ternyata yang mau saya ajak follow up nanti untuk kegiatan yang lebih besar lagi, anak-anak Katolik. Jadi istilahnya poinnya udah dipegang Pak Tuhu, anak-anaknya kan sudah saya pegang. Anak-anak Katolik ini kalau gurunya nanti bilang, nggak usah nanti itu gini-gini, kan pasti anak-anak nggak berangkat. Tapi puji Tuhan, nggak mungkin lah semua dibayari sama WPI, nggak mungkin beliau nggak dukung saya, haleluya. Nepotisme ya, gitu Pak Derikson, jangan ditanya lagi, ntar panjang lagi saya. Ya, terima kasih Bu Maya. Tuhan salam buat keluarga. Terima kasih buat kehadirannya Ibu Grace, Pak Anpal, Ibu Pendeta Heti Simanjuntak, juga Pak Paul yang udah lama nggak muncul. Apakah sudah sehat? Ibu Grace kemana ini? Gimana kabarnya Bu Grace? Di FM juga udah 1 minggu nggak hadir. Silakan Bu Grace. Iya, Halo. iya, Pak Derikson. Ya, silakan. Saya banyak juga pelayanan, Pak. Saya menangani ibu kaum wanita dari saya gerejanya lain, saya menangani diminta membantu di gereja lain. Gereja ya, tapi saya tidak pandang gereja kan. Jadi saya tugas dari gereja saya di gereja itu. Tadi saya pulang tuh saya ngejar ini. Wah udah FM nggak bisa kekejar. Akhirnya saya bisa kejar masuk di King ini. Karena saya pulang udah 7:30 lewat ya. Langsung saya masuk di King ini. Jadi agak terlambat Pak Dodi untuk mengikuti semua. Karena kaum wanita yang tadinya cuma beberapa orang sekarang bertambah banyak. Kita bagikan kuasa. Saya setiap tugas saya tidak punya ini lain. Saya hanya bagikan tugas, bagikan kuasa di tengah-tengah. Jadi tidak satu dengan yang lain. Sakit saling berharap, doakan, sana telepon, WA, doakan. Tapi kita semua punya kuasa. Amin. Jadi saya berdoa dan saya lihat waktu ibu-ibunya lengkap, kita berdoa benar-benar dibawa sama satu ibu untuk masuk di dalam penyembahan. Saya lihat api luar biasa dan ibu-ibu semua itu menyembah Tuhan di dalam roh dengan bahasa yang tidak pernah, karena itu dari macam-macam gereja ya. Ada dari gereja yang latar belakang tidak memperdalam tentang bahasa roh, itu mereka semua berbahasa roh. Mereka semua berbahasa roh dan mereka bersuka cita. Ya itu aja saya. Jadi saya ada beberapa kelompok yang saya tangani, ada seperti Pak Derikson saya katakan, itu kolektor itu nggak gampang, Pak. Ambon itu nggak gampang. Mereka seperti orang-orang Farisi ya, orang ahli-ahli Taurat, tahu firman, tapi tidak melakukan. Nah ini yang kedua buat saya, anak-anak muda, Bu Maya sama anak-anak muda yang jadi kolektor. Kalau mereka nggak berhasil mendapatkan apa yang mereka mau, kan mereka tugas, lalu tidak berhasil, itu maunya saling maki. Saya ajak mereka berdoa, ya tidak mengancam. Ambon gimana sih sifatnya itu ya, tapi jangan mengancam, doakan ya, karena memang buat mereka pergi pagi pulang sore belum tentu dapat, uangnya nggak ada, padahal surat tugas ada. Nah ini saya tangani juga anak-anak muda ini ya, dan mereka mulai mengerti bahwa bekerja harus dengan doa. Kalau Tuhan izinkan ya, tidak ada yang mustahil. Jangan pernah batasi ya kuasa Tuhan. Yang mustahil mungkin buat kita mustahil. Enggak lah. Tuhan itu luar biasa. Dan kuasanya untuk semua. Bukan hanya pendeta. Bukan hanya untuk majelis. Semua punya kuasa. Sama-sama katakan.
Tadi saya katakan sama-sama katakan, siapa yang sakit saya nggak peduli. Siapa yang punya masalah saya nggak peduli. Tapi katakan sama-sama saat ini, Yesus jawaban, Yesus tabib. Semua katakan, siapa yang sakit, siapa yang sembuh. Yang pendarahan, saat itu pendarahan, dia katakan berhenti Grace, ini saya loncat, sekarang saya loncat. Duduk aja, batuk keluar darah. Tapi saat itu dia berdiri, dia katakan saya sembuh. Dan dia loncat, dia bilang betul, tidak ada darah yang keluar. Wow. Luar biasa. Nah sekarang saya sedang tangan kaum wanita saja ya. Dengan ada anak-anak muda, itu kolektor. Tapi yang serius saya tangani, maaf, Pak Derikson, Pak Dodi, ada Pak Anfal di sini ya. Pak Anfal itu mengerikan itu buat saya. Apa Mengerikan itu Pak Anfal itu. Pak Anpal itu enak itu ngobrol minum kopi sama Pak Anpal itu. Ya, kita doakan Pak, saya ke Bali. Doakan saya ketemu Pak Anfal. Yang catur tuh sama Pak Ya, Anpal. ya saya tunggu Bu Grace, saya tunggu. Luar biasa. Luar Siap biasa. dijemput. Tadi saya dengan Biona. Saya tadi dengan Biona. Tapi Oh, Biona pantesan. Biar pulang duluan, saya masih menangani yang lain. Jadi ini tugas saya Pak ya, bukannya saya nggak mau. Saya tetap ada di FM, saya tetap menjadi keluarga. Pak Dodi, saya kangen banget Pak Dodi. Juga saya selalu kangen Pak Derikson, penyemangat. Pak Ones, juga di komunitas. Saya selalu hubungi. Tapi Pak Ones. Kita doa malam onset Ya, di Bogor. Bogor, iya sama-sama sama Pak Ones tuh. Ayo, di tempat Pak Ones, oke ayo. Katanya mau melayani sama-sama, kapan saya dibawa? Tuhan berkati Pak Ones. Biasanya sama-sama saya dengan Pak Ones. Dengan ada Pak Sembiring, Ibu Meiti. Tapi belakangan nggak ada lagi tuh pelayanan. Udah jarang lagi. Ya, terima kasih Pak Derikson. Jadi bukan nggak mau, tapi saya tetap melayani. Ya, ini yang dibilang hidup ini adalah kesempatan. Saya umur 70, tahun ini 71. 71 tahun. Kalau masih bisa melayani, itu anugerah. Makanya saya mau terus sampai akhir hidup saya melayani. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Dodi untuk firman-Nya. Terima kasih. ya, terima kasih Bu Grace. Ya Tuhan. Nah, pelayanan wanitanya luar biasa, tapi kalau saya boleh kasih saran ya, bukan mengajari, ke pengalaman melayani debt collector itu begini Bu Grace, kalau dia sebenarnya kalau dia mau sudah mengerti firman Tuhan, sudah mengerti Injil, tapi tidak meninggalkan pekerjaan sebagai debt collector itu, jujur saya bukan mendiskreditkan pekerjaan debt collector, tetapi mereka itu ditekan dari atas, harus untuk apa namanya menyelesaikan pekerjaan mereka gitu. Kalau mereka mau berani bayar harga, mereka harus meninggalkan pekerjaannya sebagai debt collector. Banyak pekerjaan lain gitu, karena debt collector itu identik dengan nggak bisa dipisahkan dengan kekerasan. SP1, SP2, SP3 sita, malah urusannya bisa jadi ke polisi. Sekarang orang dipaksa dari kantor, kadang-kadang kita kan demi untuk menjalankan tugas kita sebagai debt collector, jadi kita itu akhirnya melakukan hal-hal pemaksaan. Jadi memang harus berani bayar harga lah. Ada pernah satu debt collector datang ke rumah, dia padahal istrinya pendeta ya, istrinya pendeta. Saya katakan ya, Bapak harus bisa tinggalkan pekerjaan Bapak. Saya bilang gitu, jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nggak berapa lama, 2 hari lagi dia udah cari kerja lain gitu. Karena memang saya juga merasa nggak sejahtera dengan pekerjaan saya sebagai debt collector ini katanya. Padahal istri saya pendeta, justru itu saya bilang. Istri Bapak pendeta tetapi Bapak debt collector. Sebenarnya bukan kemauan Bapak untuk mendesak, menekan nasabah itu untuk membayar.
ada belas kasihan, tetapi karena dorongan dari atas kita harus ya untuk orang itu membayar secepatnya ya atau juga dengan lunas, maka kita tidak bisa untuk tidak melakukan pekerjaan kita. Ya, kita doakanlah Bu Grace supaya bisa dengan sabar melayani pemuda-pemuda yang supaya mereka mendapat pekerjaan yang lain juga ya. Ya. Silakan tanya kabar nih Pak Paul, udah lama juga nggak hadir nih, udah ada seminggu Pak Paul. Shalom, udah sehat kah? Pak Derikson, Iya, Pak Paul. kalau dengan kasih nggak boleh kah Pak? Apa aja Pak? Apanya Bu Maya? Debt kolektor tapi dengan kasih gitu, nggak boleh. Kita memang dengan kasih, tetapi ketekanan apa namanya gini loh, sifat manusia itu meminjam itu gampang, tetapi memulangkan itu susah. Maka depo kolektor itu dipakai untuk oleh perusahaan untuk tugas seperti itu, mengingatkan. Nah itu mengingatkan dengan kasih gitu, enggak apa-apa, enggak berdosa. Ya, memang pertama kan SP1 itu dengan kasih, SP2, SP3, baru SP nggak ada SP lagi udah pakai kata kekerasan, pakai apa ngangkut-ngangkut barang biasanya ya. ya, bukan ngancam kalau yang diagunkan itu rumah itu diancam diplang. Kemudian kalau sepeda motor itu diambil, disita. Mobil disita gitu. Kayak ancaman-ancaman gitu loh. Pertamanya memang dengan kasih lembut gitu loh. Tapi itulah ya. Dan dulu di NTT kan gitu, banyak yang orang-orang NTT itu yang masuk di situ gitu. Dan tapi untuk yang nasabah-nasabah besar itu Bu Maya itu yang biasanya memang seperti Bu Grace itu ada itu kan John K itu ketika merantau ke Jakarta, dia itu sebenarnya nggak ingin jadi preman, dia sebenarnya ingin sekolah, tetapi karena dia memang tukang berantem, orangnya nggak bisa diganggu, akhirnya dia diangkat sendiri dengan teman-temannya menjadi pimpinan suatu geng yang orang-orang Ambon. Kemudian perusahaan perkreditan leasing, beberapa leasing itu mengadakan MOU dengan dia. Ketika sudah berbulan atau bertahun ada nasabah yang menunggak, itu pakai jasa daripada John K dan kawan-kawan. Itu panjang ceritanya. Shalom Pak Paul. Pak Paul, shalom. Sebelum kita berdoa, saya udah rekam itu apa namanya kisah hidupnya John K itu. Sekarang dia di Nusa Kambangan dia. Bahkan dia kuliah juga sebenarnya. Penyakit. Pak Anpal ada yang mau disampaikan Pak Anpal? Ya, ya sedikit Pak. Ya. Tadi yang disampaikan Pak siapa? Pak Dodi. Ya. Di Roma 9. Oh, Pak Anpal ya. Oke. Silakan Pak Pol. Iya, shalom. Saya lagi di perjalanan pulang nih. Tadi saya dengar, saya monitor kok, cuman saya di tempat kerja karena ada virus lagi nih, jadi tempat kerja saya jadi harus hati-hati kita. Siapa namanya? Pak Dirsen lupa kali ya. Saya tuh nggak pernah absen loh. Kemarin waktu Pak Dirsen di Wahyu kalau nggak salah ya. Bukan Pak Oner saya ikut. Waktu Pak Dirsen saya ikut. Sekarang Pak Dodi saya ikut. Bukan Cuman di FM saya nggak ngikut. Di FM yang saya nggak ikut. Sakit apa itu Pak? Itu virus yang menyerang perut. Jadi orang mual, muntah-muntah, lantas buang air beruntun gitu loh. Dan virusnya tuh cepat menyebar gitu. Kalau kita nggak kerja dengan higienis gitu ya, pakai APD, terus pokoknya harus higienis lah, harus bersih.
Kalau enggak ya kena kena kita. Banyak sih yang udah kena tuh. virusnya apa, Pak? Nama virusnya. Iya. Aduh, Nah, kalau nama orang Belanda penyakitnya bilang, kalau orang Belanda bilang tuh krip, baik krip. Baik krip tuh kayak influenza gitu loh, influenza di perut. berarti sejenis tipes, Tapi- sejenis tipes lah ya. Iyalah. Tapi enggak, tipes lain lagi ini, tipes lain. Ini cepat sekali menyebarnya. Jadi Pak Paul. kalau udah Pak Paul, ya Pak, itu kalau virus model begitu dilawan dengan makan rujak cingur yang pedes hilang, Pak. enggak lah. Virus tuh nggak kenal gituan Pak. Kalau dia mau nyerang, dia nyerang aja orang. Makanya saya tuh selalu berdoa tuh pasti ya. Artinya vitamin, terus kerja tuh benar-benar ikutin protokol gitu. Jadi kalau enggak ya karena itu. Jadi kalau kita kerja nggak pakai APD, tiba-tiba dia muntah ke kita, ya kan kena di badan kita. Kalau nggak langsung dicuci kan repot. Virus itu kan kemana-mana dia. Iya. Cuman ini nggak sejahat corona dia. Kalau corona tuh kan bisa terbang dia. Kalau ini kan enggak. Itu kalau dia nempel aja gitu kan. Itu kalau kita nggak cuci, nggak higienis ya kena lah, diserang lah. Tapi ngomong-ngomong tadi soal jadi lucu. Jadi ya Pak Dodi itu sekarang Indonesia lagi masalah tubi-tubi ya Pak Jokowi di akhir-akhir kerjanya. Makanya umat Kristen tuh kita kan ada 3 hal penting dalam kekristenan: iman, pengharapan, dan kasih. Ya kalau pengharapan tuh nggak boleh putus sepanjang kita masih hidup, tetap berpengharapan kepada Tuhan gitu ya. Soal jadi apa enggak ya itu Tuhan aja. Kalau kadang-kadang juga kan Tuhan izinkan sesuatu terjadi gitu kan. Buktinya apa? Kasusnya Sambo itu Kristen semua yang terlibat. Eliezer-nya yang nembak, yang ditembaknya Kristen, yang nyuruh nembaknya Kristen, semua itu. Coba lihat, perhatiin deh. Semua orang-orang Kristen yang terlibat di situ. Nah, jadi memang kalau sesuatu mau dibersihin tuh lukanya harus diangkat, nggak bisa dipoles, sakit. Tapi ya itu kenyataannya gitu, harus benar gitu. Sekarang baru abis Sambo, kasusnya ini lagi narkoba, ya kan? Teddy Dodi Minahasa. Minahasa, ya, Poldanya kena dia, ya kan? Itu selesai. Sekarang kasus lagi seorang ibu, suaminya dibunuh di taksi, ya kan? Oleh Densus 88, ya kan? Kasusnya didiemin udah 2 bulan. Sekarang dia ribut, ya kan? Kebongkar lagi kasus keuangan. Itu mesti diberesin semua, Pak. Dan yang diberesin tuh institusi-institusi penting. Tuhan tuh izinkan semua terjadi. Gitu. Kadang kan kita kok orang Kristennya yang terlibat kok gitu. Ya memang harus begitu. Kita nggak lihat Kristen nggak siapa. Memang kalau mesti diberesin. Negara kita harus diberesin. Itu Tuhan tuh mau menangkan Indonesia. Tapi caranya gimana? Kalau lukanya nggak diangkat gimana? Nanti dia borok lagi, muncul lagi luka baru. Biarin terjadi seperti itu, biarin. Tapi jangan. Nah tadi Pak, saya setuju dengan Pak Dodi ya. Berdoa tuh jangan putus-putus kita berdoa. Itu pengharapan kita cuma satu melalui doa kita. Iman, pengharapan, dan kasih. Tetap mengampuni. Tetap berharap. Tapi kita berharap berdoa. Jangan putus-putus ya berdoa. Makanya di setiap gereja doa syafaat itu kan selalu didoakan. Karena gimana gitu kan, kalau nggak sehat negaranya kan, gimana mau sehat rakyatnya? Gitu kan. Nah, tapi ya puji Tuhan. Jadi Tuhan mau pakai siapa saja untuk memulihkan bangsa Indonesia. Dan Tuhan pakai Pak Jokowi. Saya bersyukur
Kita punya Presiden Pak Jokowi bertubi-tubi dihantam. Bertubi-tubi dihantam. Tapi dia tetap tegar. Karena ada apa? Doa-doa. Doa-doa orang percaya itu yang menaikkan. Tuhan itu kan nggak tuli. Tuhan Maha mendengar. Dia ingin bayangkan Pak, kalau Bapak Ibu, kalau Indonesia berhasil dimenangkan, berapa jiwa itu menerima Yesus? Indonesia bangsa terbesar, Muslim terbesar di dunia. Kalau dia dimenangkan, waduh ilah. Tapi satu persatu, biar dikikis nggak apa-apa. Biar dikikis nggak apa-apa. Itu demi kebaikan. Karena Tuhan punya maksud dengan, saya yakin sekali, Tuhan punya maksud untuk Indonesia. Ya kan? Kemarin Bapak Ibu dengar nggak kasusnya itu yang supir taksi online dibunuh oleh Densus 88. Jadi gini sekarang, nggak ada sesuatu pun yang bisa disembunyikan. Semua akan dikorek, akan dibongkar habis. 2 bulan itu dipendam, terbuka sekarang. Ribut sekarang. Densus 88 yang mesti merangin teroris malah dia membunuh orang. Tapi biar terjadi gitu. Karena Tuhan punya maksud, nggak apa-apa. Gitu loh. Istri saya kemarin berdoa gini buat Belanda. Kemarin kan ada diskusi ya. Orang kan tanya, saya ada beberapa. Pak Hairul juga nanya sama saya gimana di perkembangan kekristenan di Belanda. Saya cerita semua. Sampai istri saya bilang begini. Biarin Belanda ini susah. Semua subsidi dicabut supaya orang-orang lari ke Tuhan. Wah, pada bilang, kok kamu iya. Karena apa? Orang di Belanda ini terlalu senang. Nggak perlu, mereka bilang kita nggak perlu Tuhan lagi. Gitu. Terlalu senang, semuanya ada. Ya, orang yang males pun dapat gitu kan. Semuanya dapat gitu. Sehingga tidak memerlukan Tuhan. Istri saya bilang, biarin sampai dicabut semua. Kok kamu berdoa gitu? Iya, kenapa? Supaya orang-orang bertekuk lidah mengaku, Tuhan Yesus, kita perlu Engkau. Karena apa? Orang semua udah tadi hidup hedonis, udah nggak perlu Tuhan lagi. Yang dia perlu apa? Materi. Anak-anak semua jauh dari gereja. Gereja sibuk dengan organisasi cari duit. Iya kan? Sekarang biar nggak ada subsidi, tarik semua. Biar mereka bersandar kepada Tuhan. Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Tanpa Engkau kami susah gitu kan. Karena apa? Di sini semuanya bebas. Semuanya bebas. Sangat-sangat bebas. Nah, seperti itulah yang saya ingin sampaikan. Ya. Kita tetap berdoa. Biar Tuhan yang berkehendak. Kalau Tuhan bilang, kamu hidup ini harus pahit. Maaf, saya harus melakukan ini buat kalian. Supaya kalian bersandar kepada Tuhan. Lakukan Tuhan. Lakukan. Tuhan berdaulat untuk keinginannya sendiri. Untuk keinginannya. Untuk menyelamatkan manusia. Jadi, yang kita minta dari Tuhan adalah berikan kita persiapan, kekuatan untuk menghadapi tantangan. Makanya saya bilang, jangan tunggu kejadian baru kita ribut. Wah, gasak busuk di sana. Persiapkan dari sekarang. Dunia ini nggak akan makin benar. Eropa yang dibilang hebat, sekarang orang Ambon bilang tuh cecelepu. Pusing. Dunia nggak akan beres. Kalau kita santai-santai aja, ya celaka kita pada waktunya datang. Maka Tuhan suruh Yusuf kan siapkan lumbung untuk menghadapi bahaya. Siapkan lumbung, jangan tunggu lumbung, santai aja gitu. Nanti aja, jangan karena 5 wanita yang tidak menyiapkan itu minyak itu.
Jadi ya, persiapkan semua itu untuk kedatangan Kristus. Bukan hanya soal materi, tapi iman semua kita harus siap-siap. Benar-benar. Nah, jadi itu ya, pas sudah kebanyakan ngomong nih. Aduh, prihatin. Oke, ada lagi mungkin Pak Anpal mau ngomong, terus saya kasih waktu deh. Ya, terima kasih Pak Paul. Saya bersyukur sudah sehat ya. Sehat. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, silakan Pak Anpal, Shalom. Ya, terima kasih. Ya, menyambung kembali Pak mengenai tadi yang disampaikan Pak Ferdinand mengenai apa? Temanya. Ya, terkutuklah. Jadi dalam Roma 9, ya saya baru tahu ayat ini, baru dengar juga. Mungkin sudah sering saya baca tapi tidak masuk dalam ini apa renungan saya. Jadi, Roma 9 ayat 3, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus. Ini luar biasa pernyataan Paulus. Demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Kalau di dalam 1 Korintus 9 ya, Paulus juga mengatakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Tapi di dalam Roma ya, lebih daripada itu ya, dia mau menjadi yang terkutuk, terpisah dari Kristus demi ya, saudara-saudaraku. Jadi begitu besar ya kasihnya terhadap saudara-saudaranya, kaum sebangsaku ya, orang Israel secara jasmani ya. Jadi tidak kaum sebangsaku secara rohani ya, tetapi secara jasmani ya. Jadi Paulus memahami ada Israel yang bersifat jasmani, ada teman-teman sebangsanya yang juga secara rohani ya. Jadi sini luar biasa pernyataan Paulus ya. Betul-betul luar biasa karena begitu besar kasihnya ya. Jadi kasih yang ada di dalam Kristus sudah sangat melekat di dalam diri Paulus ya. Padahal dia dahulunya seorang Farisi tapi tidak hidup di dalam kasih ya. Tapi setelah mengenal Kristus ya, dia hidup di dalam kasih ya. Dan dia tetap mengasihi sebangsanya ya, walaupun secara jasmani, supaya mereka menerima keselamatan. Jadi kita bisa lihat situ kehidupan orang Israel, ya, bangsa yang dipilih, tetapi tidak mengenal kasih. Tapi setelah mengenal Kristus, ya, mereka memiliki kasih yang luar biasa. Contohnya yaitu Paulus yang satu-satunya memang dipilih. Kalau kita melihat di dalam kehidupan ya, di masa Yesus, ya, di mana ada istilah ahli Taurat, ya. Sedangkan di dalam Perjanjian Lama tidak ada kata ahli Taurat. Istilah Farisi tidak ada, ya. Hanya ada muncul di dalam Perjanjian Baru. Farisi di dalam Perjanjian Lama tidak ada. Ya. Jadi ahli Taurat dan Farisi selalu muncul bersamaan di dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Lama hanya disebut dalam kitab Esra ahli kitab. Ya. Di dalam Perjanjian Lama ya hanya sering disebut ahli kitab. Itu saja di zaman Esra. Tidak menyebut ahli Taurat. Ya. Hanya muncul di dalam Perjanjian Baru ada ahli Taurat, ya. Lalu ada temannya, ya, sohibnya, yaitu orang Farisi, ya. Mereka lah, ya, kelompok inilah yang selalu menentang Yesus. Ya. Jadi maka mereka disebut, mungkin ini suatu sindiran, ya, suatu sindiran buat mereka. Oh itu ahli Taurat, padahal mereka tidak ahli. Mereka memegang Taurat,
tetapi mereka tidak melakukan. Ya, mereka suka memberikan beban-beban yang berat kepada orang lain, tetapi mereka sendiri tidak pernah mengangkat beban itu. Ya, jadi inilah ya, kemunafikan ya, bangsa Israel yang hidup di zaman itu sejak kematian Nabi Malekia. Jadi seperti Pak Derikson pernah menyinggung kematian, kalau tidak salah, saya pernah dengar kematian Nabi Maleaki ya, tahun 400 sebelum Masehi. Jadi selama 400 tahun ya, kematian Nabi, tidak ada pengajaran yang sehat lagi ya. Tidak ada pelajaran yang sehat, sehingga orang Israel banyak yang melenceng ya. Hingga sampai pada zaman Yesus ya, dan Roma yang berkuasa. Roma juga mempunyai keyakinan ya, mereka adalah penyembah pagan. Mereka menyesatkan, mempengaruhi kehidupan beragama bangsa Israel, sehingga muncullah ya ahli Taurat, muncullah orang-orang Farisi, termasuk di dalamnya yaitu Saulus ya. Dia ada hidup sebagai orang Farisi dan mereka sangat bangga sekali. Mereka adalah penafsir yang jitu. Ya, saya katakan jitu apa? Jitu dalam hal melencengkan ajaran yang sebenarnya. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus ya, hingga dia sampai aku rela terkutuk demi bangsaku, karena begitu besar. Karena Paulus ya, namanya Saulus, mempunyai gelar seorang Farisi ya, dia berani mengatakan aku rela terkutuk ya demi bangsaku secara jasmani ya. Jadi mereka adalah Taurat jasmani ya, tetapi setelah mengenal Kristus, Taurat menjadi Taurat iman ya. Jadi saya terinspirasi lagi ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Dodi Menar. Terima kasih ya. Saya tadi banyak belajar untuk memahami, ya, untuk mengetahui ya, betapa besar kasih Tuhan itu ya. Disampaikan lewat Paulus ya, aku mau terkutuk. Tidak ada orang yang berani mengatakan itu. Takut ya, dibilang orang terkutuk aja juga marah. Tapi dia ya, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani ya. Puji Tuhan, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan supaya dapat menjadi renungan kita bersama. Mari kita mengasihi sesama ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi bukan hanya itu Pak Anpal, jadi bukan hanya bahan perenungan, jadi Kamis depan siap-siap juga kebagian sharing firman Tuhan ya. Jadi Kamis depan saya di Kristus Tubuh Ilahi Pak. Oh, udah dijadwal ya? Bukan di FM, di FM ya. Nah, di FM, lanjut aja nanti ke King. lihat dulu nanti Pak. Waduh, Pak Dirksen nggak boleh gitu, Pak Dirksen. boleh begitu Pak Dirksen. Pak Dodi marah ntar tuh. Oke, silakan Bu Ibu Pak Titi. Paul aja, Pak Paul. Iya, Pak Paul ini. Pak Paul, gini, kalau Pak Paul kita nanti bagian sharing nanti banyak iklannya. Soalnya pas kita sering lagi kerja, kecuali kalau harinya hari Jumat beliau libur ya. Bu MJ aja. Oh iya. Iya, Ibu MJ. Nanti saya udah lama, Bu Siska, udah lama nggak ini. Iya. Pak Paul, aku dari pertama kenal beliau, tanya singkatannya MJ nggak dikasih tahu sampai sekarang. MJ itu singkatan dari Maria Jacinta. Oh, ya. Bukan Michael Jackson. Oh, saya pikir pacarnya Spiderman, Mary Jane.
Oh, Maria Jacinta. Ya, silakan Ibu Pendeta Heti Simanjuntak, masih monitorkah sebelum kita berdoa? Masih, tapi untuk kali ini saya menyimak aja Pak Direkson, terlalu lama saya lihat, udah banyak, udah menyimak, luar biasa tanggapan-tanggapannya. Dan terima kasih untuk Pak Dodi ya, luar biasa firmannya malam hari ini. Yang satu saya pegang, merdeka. Kita sudah, apakah kita sudah merdeka? Kita renungkan di hati kita masing-masing. Kemerdekaan itu artinya luas. Terima kasih. Menurut Pak Paul, 2023 di Indonesia harus dimerdekakan dari hedonisme ya. Iya. Haleluya. Coba. Gitu aja Pak Derikson. Nanti hari minggu depan bolehlah saya kasih masukan. Iya. Yang paling ngeri yang pegawai apa itu perpajakan apa bea cukai itu yang rupanya orang tuanya yang dianiaya ini. Oh si David itu pajak. Mario si David ternyata orang tuanya si David ini Orang Kristen. Bukan, petingginya apa Pak Anpal? Petingginya NU, Banser NU. Bansernya. Ya, Orang Ambon itu. Ya, sebelumnya Latu Mahina. Latu Mahina. itu orang Kristen, Orang Pak. Ambon. Itu orang Kristen, dia masuk Iya. orang Islam, orang Kristen mualaf dia. Mualaf. Iya. Terus si David itu, saya kan juga heran, kok namanya David gitu. David itu kan pasti orang Kristen, ternyata dia mualaf. Yang pertama mualaf justru David, Pak. Oh, Dia mualaf penggemarnya duluan. Gus Dur. Oh, iya, dia suka baca biografinya Gus Dur. Saya puji Tuhan, saya Gus Durian tapi tetap Yesus Rian. Bahkan ketika ditawarin bapaknya si Mario, bapaknya si David itu menolak karena ternyata kalau dibanding harta mereka itu masih lebih banyak hartanya orang si David sebenarnya. Ini David sudah sadar ini, Pak? Belum. Belum. Ya. Sudah. Oh tadi udah. Sudah. Saya kemarin. Cuman belum cuman ingat tapi nggak bisa cerita. Ya masih pemulihan lah. Ngomongnya masih nggak lancar gitu. Cuman dia kan ditanya ingat nangis kayak gitulah. Yang terakhir ya, video terakhir. Saya hanya berpikir kalau Tuhan Yesus yang membangunkan, apa jadinya? Wow. Bisa Pak. Saya hanya membayangkan itu aja. Sebab ini dia bangunnya ini kan belum sempurna, antara setengah-setengah, antara ya dan tidak, dia masih di antara. Jadi kalau Yesus datang membangunkan, ya mungkin kembali lagi. Tapi saya tidak berpanu ya. Murtad kan ada level-levelnya Pak. Itu ada dia pakai bahasa Ibrani, ada 4 atau 5 gitu. Nah kalau dia level yang tertinggi itu level yang mendukakan Roh Kudus ya. Nah itu sudah nggak bisa ditendang sama Tuhan. Tapi kalau masih level apa, dia bisa kembali. Dia bisa kembali karena keadaan, karena orang lain, atau ada yang level apa dia kembali atas kesadaran sendiri gitu. Karena Roh Kudus yang ini terus dia merespon, akhirnya kembali gitu. Makanya saya sering bilang ke teman-teman yang mualaf tuh jangan dijauhi, tetap dirangkul. Saya bilang, teman-teman kan sering bilang, Mbak Maya kok masih mau ya berteman sama aku? Loh emang kenapa? Kamu kan tetap adekku, tetap temanku, teman kuliah ya, tetap saya bilang walaupun kamu udah jadi Islam nggak ada masalah sama aku. Gitu. Kenapa? Takut kamu nanti kembali jadi Kristen kalau aku berteman sama kamu kayak gitu kan? Ya, tapi David ini memang kan masih umur belasan tahun ya. Iya. Masih muda ya. Tapi militan Pak. Ya. Militan dia. Kalau kita bicara tentang dosa besar, dosa yang tak terampuni, salah satunya yaitu bunuh diri, ya. Murtad, ya. Kemudian menghujat Roh Kudus ya. Jadi David ini dia murtad, tapi dia kan masih anak belasan tahun. Ya. Jadi faktor lingkungannya ya, sangat ekstrim ya. Jadi ya masih ada harapan ya. Tentunya ya. Semua itu oleh kehendak Tuhan yang berdaulat, itu aja. Terima kasih.
Ya, jadi Kamis depan atau Kamis depannya lagi temanya Pak Anpal, dosa yang tidak terampuni. Silakan Pak. Biar kita bahas bersama-sama ya Pak Anpal. Oh, ilmu saya belum sampai ke situ, Pak. Nggak apa-apa, kita bahas bersama-sama Pak. Lainnya aja. Iya, nanti deh. Nanti lanjut Pak Paul Kamis depannya. Ya. Bisakah kita hidup tanpa dosa? Keren dah. Oke, kita sudah lewat waktunya. Untuk mempersingkat waktu, saya ambil alih tugas Bu Grace dulu. Persingkat waktu, doa syafaat kita persingkat, dan nanti doa berkat Pak Ones ya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih buat semuanya kehadiran kita. Sampai jumpa lagi Kamis depan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pada saat malam hari ini kami baru saja selesai berbincang-bincang, bahkan juga memuji menyembah Engkau Tuhan, akan mendengarkan kebenaran firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dodi Menat. Berkati Ibu Nesya yang sudah membawa pujian dan penyembahan, berkati suami, anak-anak, bahkan juga Pak Pendeta Dodi Menat, berkati juga istri dan keluarga, berkati juga Tuhan Pak Ones, berkati istri, anak-anak, cucu, menantu, berkati juga Ibu Grace, berkati pelayanannya, berkati anak-anak, cucu, menantu, berkati Bu Maya, suami dan anak-anak dan pekerjaan pelayanan mereka, Tuhan urapi, Tuhan cukupkan, bahkan seluruh pergumulan yang diceritakan Tuhan, Engkau yang campur tangan dan memperlengkapi sebagaimana janji-Mu yang menyertai orang-orang yang percaya. Kami juga berdoa dan kami bersyukur Pak Paul sudah Engkau sembuhkan Tuhan, berkati Pak Paul, juga istri, anak-anak yang penuh gerakan Tuhan, bahkan juga pekerjaan, pelayanan mereka yang ada di Belanda. Engkau jaga mereka Tuhan dari segala macam mara bahaya, dari segala sakit penyakit. Berkati juga Pak Anpal Tuhan yang di Bali, berkati istri, anak-anak, cucu, menantu dimanapun berada. Jaga Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari segala mara bahaya, tambahkan berkat-Mu, bahkan juga urapan-Mu dalam melayani ke Tuhan. Ibu Pendeta Heti Simanjuntak juga Engkau berkati dalam pelayanannya, bahkan juga Ibu Depari juga Engkau berkati yang sudah live Tuhan, dan yang Kau berkati di Tapanuli Utara, berkati suami, anak-anak, dan juga pekerjaan dan pelayanan Ibu Depari. Semuanya yang tidak hadir pada saat hari ini kami berdoa, kiranya Tuhan pada hari-hari berikutnya kami dapat bersama-sama bersinergi Tuhan di dalam pelayanan komunitas Ilahi Nugget ini Tuhan, sehingga kami dapat mewujudkan Tuhan kesatuan dari berbagai gereja di dalam satu tubuh Kristus. Dan Engkaulah kepalanya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami percaya dalam pertemuan kami seperti ini, ketika 2 atau 3 orang kami berkumpul, Engkau hadir, maka inspirasi, penglihatan, penglihatan, bahkan mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami, dan kami akan berpisah satu sama lainnya. Yang mau beristirahat, lindungi seisi rumah kami, jaga kami Tuhan. Yang melanjutkan pekerjaan, kiranya Engkau berikan kekuatan dan lindungan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, angkat tangan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan berkati kita. Pak Dodi. Amin. Lagi. Pak Dedi benar. Ya, Pak Paul, kapan kita ngobrol lagi ya? Pak Ones, Bu Maya, Bu Grace. Terima kasih Bu Ya, Maya. Pak. Mantap. Ya, Pak.